Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Najib Syaifullah selaku dosen pengampu ilmu tauhid yang saya hormati, saya Susanti dengan NIM 53020230094 kelas IATC. Di sini saya akan menerangkan tentang Aqaid Khamsin. Apa itu Aqaid Khamsin? Aqaid Khamsin adalah ilmu yang paling mendasar dalam Islam yang perlu diketahui seluruh umat muslim. Ilmu tauhid ini membahas tentang sifat wajib, sifat jaiz maupun mustahil yang dimiliki Allah beserta para nabi dan rasulnya. Mempelajari ilmu aqaid hukumnya fardhu ain, yakni wajib bagi setiap muslim yang berakal. Aqaid Khamsin ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, aqidah ilahiyah. Akidah ilahiyah yaitu 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, dan 1 sifat jaiz Allah. Kemudian yang kedua yaitu akidah nubuwiyah. Akidah nubuwiyah itu terdiri dari 4 wajib Rasul, dan 4 mustahil Rasul, dan 1 jaiz Rasul. Baik, sekarang kita akan membahas tentang Aqaid Khamsin yang pertama, yaitu akidah ilahiyah. Akidah ilahiyah yang terdiri dari 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, dan 1 sifat jaiz Allah. Sifat wajib bagi Allah yang pertama yaitu wujud atau ada. Adanya Allah itu bukan karena ada yang menciptakannya, tetapi Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Seperti dalam firman Allah SWT pada surat As-Sajdah ayat 4 yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatadhakkarun. Artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan kemudian sifat mustahil Allah yang pertama yaitu adam, artinya tiada atau bisa mati. Kemudian sifat wajib Allah yang kedua adalah qidam atau dahulu. Sifat Allah ini menandakan bahwa Allah sebagai pencipta yang lebih dulu ada daripada semesta alam yang dia ciptakan. Seperti dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dan kemudian sifat mustahil Allah yaitu yang kedua kudus, artinya baru atau bisa diperbarui. Kemudian kita kembali ke sifat wujud Allah yang ketiga, baqa atau kekal. Allah merupakan suatu zat yang abadi dan kekal selamanya karena Allah SWT bersifat baqa atau kekal. Seperti dalam firman Allah SWT surat Al-Qasas ayat 88. وَلَا تَدَعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Artinya, janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah, baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian sifat mustahilnya yaitu fana, artinya binasa, tidak kekal atau bisa mati. Selanjutnya sifat wajib Allah yang keempat yaitu mukhalafatuhu lil hawadits, berbeda dengan ciptaannya. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah SWT berbeda dengan yang Dia ciptakan. Tidak ada hal di dunia ini yang menyerupainya. Seperti dalam firman Allah,
fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yad'ukum fihi laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Artinya, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Kemudian sifat mustahilnya yaitu mumasalatuhu lil hawadis, yang artinya menyerupai akan makhluknya. Dan kita kembali lagi ke sifat wajib yang kelima, yaitu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Artinya bahwa Allah SWT berdiri dengan zat sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lain. Maksudnya keberadaan Allah SWT itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang mengadakan atau menciptakan. Contohnya, Allah SWT menciptakan alam semesta ini karena kehendak sendiri tanpa pertolongan siapapun. Dari firman Allah SWT surat Al-Ankabut, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Yang artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dan kemudian sifat mustahilnya yaitu yang kelima, yaitu qiyamuhu bi ghairi, yang artinya berdiri dengan yang lain atau ada kerjasama. Yang keenam, sifat wajib Allah yaitu wahdaniyah, tunggal atau esa. Artinya bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Esa zatnya maksudnya zat Allah bukanlah hasil dari penjumlahan dan perkiraan atau penyatuan satu unsur dengan unsur yang lain. Esa sifatnya artinya semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah SWT tidak sama dengan sifat-sifat pada makhluk yang diciptakannya. Esa perbuatannya berarti Allah SWT berbuat sesuatu tidak dicampuri oleh perbuatan makhluk lain dan tanpa membutuhkan proses atau waktu. Allah SWT berbuat karena kehendaknya sendiri tanpa ada yang bisa mencampurinya. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy 'amma yasifun." Yang artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Kemudian sifat mustahilnya yaitu ta'addud, yang artinya berbilang, bilang atau banyak, lebih dari satu. Selanjutnya sifat wajib Allah yang ketujuh yaitu qudrat atau berkuasa. Kekuasaan Allah SWT atas segala sesuatu itu mutlak, tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi, baik terhadap zatnya sendiri maupun terhadap makhluknya. Berbeda dengan kekuasaan manusia, ada batasnya dan ada yang membatasi. Seperti dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 20, "Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, hampir-hampir kita itu menyambar penglihatan mereka setiap kali kilat itu menyinari mereka. Mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan kemudian sifat mustahilnya yang ketujuh yaitu ajiz, artinya lemah atau tidak kuat. Dilanjut sifat wajib Allah yang kedelapan yaitu iradah, yaitu berkehendak. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta beserta isinya atas kehendaknya sendiri, tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pasti akan terjadi.
Seperti dalam firman Allah surat Al-Hud ayat 107, khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa Allah inna rabbaka fa'alun lima yurid. Yang artinya mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Dan sifat mustahilnya yang ke-8 yaitu karohah, artinya terpaksa, bisa dipaksa atau tertegah, tidak bisa menentukan. Sifat wajib Allah yang ke-9 yaitu ilmun atau mengetahui. Allah SWT memiliki pengetahuan dan kepandaian akan segala hal, artinya ilmu Allah tidak terbatas dan tidak pula dibatasi. Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang tampak maupun yang gaib. Bahkan apa yang dirahasiakan di dalam hati manusia sekalipun Allah mengetahui. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 29, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Sifat mustahil yang ke-9 yaitu jahlun, artinya jahil atau bodoh. Dilanjut, sifat wajib yang ke-10 yaitu hayat, hidup. Artinya hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkannya, melainkan hidup dengan zatnya sendiri. Karena Allah maha sempurna, berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafaa bihi bidzunubi 'ibadihi khabira. Yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Dan kemudian sifat mustahilnya yaitu maut, al-maut, artinya mati atau bisa mati. Sifat wajib Allah yang ke-11 yaitu sama' atau mendengar. Artinya Allah SWT dapat mendengar semua suara yang ada di alam semesta. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah SWT, walaupun suara itu sangat pelan. Pendengaran Allah SWT berbeda dengan pendengaran ciptaannya, karena Dia tidak terhalang oleh suatu apapun. Sedangkan pendengaran ciptaannya dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu huwas sami'ul 'alim. Yang artinya, katakanlah, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberi madarat kepadamu dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Ma'idah ayat 76. Kemudian sifat mustahilnya yang ke-11 yaitu somam, artinya tuli. Dilanjut sifat wajib Allah yang ke-12 yaitu basar atau melihat. Allah SWT itu maha melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Penglihatan Allah SWT bersifat mutlak, artinya tidak dibatasi oleh jarak dan tidak dihalangi oleh penghalang, misalnya dinding dan tabir dan lain-lain. Dan sifat mustahilnya yang ke-12 yaitu umyun, artinya buta. Kita lanjut sifat wajib Allah yang ke-13 yaitu kalam atau berbicara atau berfirman. Artinya Allah SWT itu maha kalam. Allah berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak sama dengan pembicaraan manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berorgan atau panca indera seperti lidah dan mulut yang dimiliki oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tanpa menggunakan alat bantu yang berbentuk apapun, sebab sifat kalam Allah sangat sempurna.
Terdapat dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 165, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Dan kemudian sifat mustahilnya yang ke-13 yaitu bukmun, artinya bisu. Kita lanjut sifat wajib Allah yang ke-14 yaitu kaunuhu qadiron, yang artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan meniadakan suatu apapun. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 20, yakadul barqu yakhdafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya, hampir-hampir kita itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan kemudian sifat mustahilnya yang keempat yaitu kaunuhu ajizan, yang artinya keadaannya yang lemah. Kita lanjut sifat wajib Allah yang ke-15 yaitu kaunuhu muridan, yakni keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Dia berkehendak atas nabi dan takdir manusia. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Hud ayat 107. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Yang artinya mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Dan sifat mustahilnya yang ke-15 yaitu kaunuhu karihan atau kaunuhu makruhan, artinya keadaannya yang terpaksa. Kemudian sifat wajib yang ke-16 yaitu kaunuhu aliman, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui tiap-tiap sesuatu, mengetahui segala hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dapat mengetahui isi hati dan pikiran manusia. Kemudian dilanjutkan sifat mustahil Allah yang ke-16 yaitu kaunuhu jahilan. Kaunuhu jahilan artinya keadaannya yang bodoh. Kita lanjut sifat wajib Allah yang ke-17 yaitu kaunuhu hayyan, yakni keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada surat Al-Furqan ayat 58, yaitu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi 'ibadihi khabira. Yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Kemudian sifat mustahilnya yang ke-17 yaitu kaunuhu mayyitan, artinya keadaannya yang mati. Sifat wajib Allah yang ke-18 yaitu kaunuhu sami'an, yang artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan atau doa hambanya. Dan kemudian sifat mustahilnya yang ke-18 yaitu kaunuhu asram, artinya keadaannya yang tuli. Dilanjut sifat wajib Allah yang ke-19 yaitu kaunuhu basyiran, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap yang mawjud, benda yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat gerak-gerik kita, oleh karena itu hendaknya kita selalu berbuat baik. Seperti dalam firman Allah, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh
wallahu basyirum bima ta'malun, yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sifat mustahilnya yang ke-19 yaitu kaunuhu a'ma, yang artinya keadaannya yang buta. Dilanjut sifat wajib Allah yang ke-20 yaitu kaunuhu mutakalliman, yang artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Allah tidak bisu, Allah berbicara atau berfirman melalui ayat-ayat Al-Quran. Bila Al-Quran telah kita jadikan pedoman hidup, maka kita telah patuh dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat mustahil Allah yang ke-20 yaitu kaunuhu abkama, artinya keadaannya yang bisu. Sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebalikan dari 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang arti dan dalilnya sudah saya terangkan di atas. Yakni sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memiliki sifat wajib 20 seperti yang saya jelaskan di atas. 20 sifat yang wajib bagi Allah tersebut dibagi pada 4 bagian, yaitu 1. Sifat nafsiyah, artinya sifat yang tidak bisa difahami zat Allah tanpa adanya sifat. Sifat nafsiyah ini hanya 1 sifat, yaitu sifat wujud. Yang kedua yaitu sifat salbiyah, artinya sifat yang tidak pantas adanya di zat Allah SWT. Sifat salbiyah ini jumlahnya ada 5, yaitu iqdam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian yang ketiga sifat ma'ani, artinya sifat yang tetap dan pantas di zat Allah dengan kesempurnaannya. Sifat ma'ani ini jumlahnya ada 7, yaitu qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basor, dan kalam. Sifat yang keempat yaitu sifat ma'niyah, sifat yang merupakan cabang dari sifat ma'ani. Sifat ma'niyah ini jumlahnya ada 7 sifat, yaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Kemudian sifat yang terakhir yaitu sifat jaiz Allah, artinya ialah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah SWT. Sifat jaiz Allah itu hanya 1, yaitu bahwa Allah boleh melakukan segala sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin melakukannya. Kemudian aqaid khamsin yang kedua yaitu aqidah nubuwiyah. Aqidah nubuwiyah ini terdiri dari 4 sifat wajib Rasul dan 4 sifat mustahil Rasul dan 1 sifat jaiz Rasul. Sifat wajib Rasul yang pertama yaitu siddiq, yaitu jujur, dan mustahilnya yaitu kizib atau bohong. Kemudian sifat wajib Rasul yang kedua yaitu amanah, dipercaya. Mustahilnya yaitu khianat atau berkhianat atau tidak dipercaya. Kemudian sifat wajib Rasul yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Dan sifat mustahilnya yaitu kitman atau menyembunyikan. Dan keempat sifat wajib Rasul yaitu fatonah, cerdas. Yang sifat mustahilnya yaitu baladah atau bodoh. Kemudian dilanjutkan kepada sifat jaiz Rasul yaitu 1, yaitu adalah semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasul sebagai seorang manusia dan tidak mengurangi kedudukannya sebagai utusan Allah SWT. Sifat jaiz tersebut ada pada diri Rasul dan juga ada pada diri manusia biasa. Sifat tersebut antara lain adalah seperti lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul pun tetap meninggal dunia karena mereka adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi dari saya tentang apa itu khamsin. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau materi yang kurang lengkap dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.